Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, sahabat-sahabat dompet duafa di mana saja berada, izinkan kami mengucapkan salam untuk antum semuanya, para donatur dan juga para insan dompet duafa di mana saja berada, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terpuji Allah, alhamdulillah, dan kita berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hari ini tema kita adalah sebagaimana yang telah dipublikasikan, tim meminta kita untuk membicarakan ataupun menyampaikan tentang sejarah. Jadi memang lebih banyak diminta berbicara malam ini tentang sejarah kurban, ya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurban ini termasuk syar'um man qablana. Syar'um man qablana artinya adalah bahwa kurban ini adalah syariat yang sudah ada sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum umat Nabi Muhammad telah menjalankannya. Itu disebut dengan syar'um man qablana. Dan di dalam usul fikih, syar'um man qablana ini bisa dijadikan hujjah dalam berdalil selama syar'um man qablana itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah kurban yang biasa kita laksanakan. Baik, kita berbicara tentang sejarah, ya. Sebenarnya kalau kita lihat kurban atau pengorbanan itu bisa kita lihat dalam sejarah, bahkan umat-umat pertama sudah melakukan kurban, ya. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang bagaimana anak-anak Nabi Adam alaihissalam, Qabil dan Habil, berkurban. Iz qarraba kurbanan, ketika mereka melakukan kurban. Jadi sejarahnya itu adalah ketika Allah mensyariatkan anak-anak Nabi Adam alaihissalam untuk menikah, ya. Allah menganugerahkan setiap kali lahir anak Nabi Adam ini pasti kembar, laki satu, perempuan satu. Dan ketika Allah mensyariatkan mereka untuk menikah, ditentukan bahwa, ya, mereka tidak boleh menikah dengan saudari kembar mereka. Dicatatlah Qabil ini memiliki saudari kembar bernama Labuda, dan Habil punya saudari kembar Iklima. Iklima diceritakan lebih cantik daripada Labuda, sehingga membuat Qabil merasa bahwa kenapa harus kenapa harus menikahi, kenapa tidak boleh menikahi saudari kembar, begitulah bahasa kita. Dan perdebatan antara Qabil dan Habil, ya, Allah kemudian menyuruh mereka untuk melakukan korban, mengorbankan apa yang mereka miliki. Kebetulan Habil adalah seorang peternak dan Qabil adalah seorang petani. Lalu mereka mengorbankan hasil, si Qabil mengorbankan hasil tanamannya dan Habil mengorbankan hewan ternaknya, dan dicatatlah di dalam ayat Quran bahwa yang diterima oleh Allah adalah korbannya Habil. Cerita ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Nah, jadi tentang esensi korban itu sebenarnya sudah terasa dalam kisah ini, sudah ada, ya. Dalam kisah ini bibit-bibit cerita korban itu sudah mulai terasa. Tetapi korban yang kita jalankan hari ini, yang biasa kita laksanakan pada Idul Adha, itu adalah korban yang Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail. Inilah pendapat yang paling kuat dan lebih kuat, ya. Maka untuk berbicara tentang korban, maka kita juga harus berbicara tentang tokoh yang Allah pilih untuk mensyariatkan kurban ini. Dan tokoh yang Allah pilih untuk mensyariatkan kurban ini adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak dan istrinya. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menjadikan
Nabi Ibrahim dan keluarganya ini sebagai uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu. Terdapat suri tauladan hidup yang baik di dalam diri Nabi Ibrahim dan orang yang bersamanya. Orang yang bersamanya itu maksudnya adalah istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Sehingga kisah tentang kurban ini mesti kita pahami dengan baik secara dalam sejarahnya, sehingga kita mendapatkan sebenarnya esensi daripada kurban itu apa. Nah, sejarah mencatat bahwa Nabi Ibrahim ya dalam perjalanannya mulai dari Babilonia, lalu kemudian Allah memintanya untuk hijrah ke Palestina, lalu balik ke Mesir, pergi ke Mesir, lalu dari Mesir balik ke Palestina, lalu kemudian balik lagi ke berangkat ke hijrah ke Mekah. Maka dalam kisah ini menarik sekali karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki anak sampai umur 86 tahun. Setelah berdoa dan segala macam, Nabi Ibrahim tak putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala di umur yang tuanya Nabi Ibrahim, Allah anugerahi seorang anak bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, bayangkan bagaimana psikologis ataupun kebatinan ataupun kita katakanlah betapa besarnya cintanya Nabi Ibrahim kepada anak yang cukup lama dia nantikan itu. Ya, kalau bahasa kitanya umur 86 itu sudah hampir putus asa untuk mendapatkan anak. Tapi Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah di usia yang cukup besar. Ya, di umur 86 tahun Allah berikan anak. Dan tentu saja bayangkan anak yang kecil, lalu kemudian dibesarkan. Dan ketika anak ini remaja, Allah minta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak ini. Ini kisah-kisah ini Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya. Ini bisa kita temukan cerita ini ya. Allah meminta Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Dan tentu saja mimpi yang didapatkan oleh seorang nabi adalah wahyu ya. Tanpa berpikir panjang, Nabi Ibrahim alaihissalam ya langsung berdiskusi dengan Nabi Ismail tentang apa yang dia alami dalam mimpinya. Lalu kemudian tanpa pikir panjang dia laksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ya, ditanya sebenarnya dari mana Nabi Ibrahim bisa mendapatkan gelar Khalil. Nabi Ibrahim itu digelar dengan Khalilullah, kekasihnya Allah. Di antara penyebab Nabi Ibrahim mendapatkan gelar itu karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah untuk mundur selangkah pun apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ini menjadi penyebab Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah itu. Di antara ya bukti bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah mundur selangkah pun dengan apa yang Allah perintahkan. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim sembelih anaknya, tanpa pikir panjang dilaksanakan untuk menyembelih anaknya. Ini sejarah ya. Sejarah ini wajib kita ketahui supaya kita tahu esensi daripada kurban itu apa. Nah, syariat ini, apa yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim ini yang Allah abadikan dalam Al-Quran itu disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga sejak tahun 2 Hijriah Nabi pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka sejak itu diperintahkanlah untuk melaksanakan kurban yang dulu sudah dilaksanakan oleh di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga bagaimana cara kita memahami apa sebenarnya yang Allah kehendaki dari kurban ini? Sebenarnya ini bisa kita lihat daripada sejarah ini. Kalau dari segi hukum jelas, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ada 3 hal yang wajib bagi seorang Nabi Muhammad, yang bagi umatnya itu adalah perkara sunnah. Yang pertama adalah salat witir, yang kedua adalah salat duha, yang ketiga adalah melaksanakan ibadah kurban. Bagi Nabi Muhammad itu hukumnya wajib. Maka Rasulullah SAW sejak perintah kurban itu turun sampai meninggalnya Rasulullah, maka Rasulullah tak pernah meninggalkan sekalipun berkurban. Dalam 1 tahun, setiap tahun Rasulullah berkurban. Bahkan dicatat dalam sejarah di akhir hayatnya Rasulullah SAW berkurban sampai 100 ekor. Nah, ini juga menjadi dalil bagi kita bahwa kurban itu bukan hanya 1 ekor. 1 ekor bagi orang yang mampu 1 ekor.
Rasulullah itu ada kalanya dia berkurban 1 ekor, ada kalanya dia pernah juga berkurban 2 ekor, dan Rasulullah bahkan di akhir hayatnya dia berkurban sampai 100 ekor. 63 ekor dia potong sendiri. Menurut sebagian ulama, ini sebagai isyarat bahwa ini adalah umur Rasulullah 63. Dia memotong sendiri hewan kurbannya, sehingga tidak ada 1 tahun pun dalam hidupnya dia pastikan dia tidak berkurban. Ini adalah pendapat pada ulama ketika mengkaji sebenarnya rahasia di balik itu apa. Tapi esensi kita dalam pertemuan kali ini bukan itu. Tapi dalam pertemuan kali ini adalah bagaimana kita melihat Rasulullah SAW sangat memperhatikan kurban. Dan dapat esensi lain yang dapat kita pahami dalam kisah ini adalah bagaimana Rasulullah SAW sangat-sangat ingin umat-umatnya ini jangan sampai meninggalkan kurban setiap tahun. Suatu ketika Rasulullah SAW di padang Arafah berkhutbah, berceramah di hadapan sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah, hendaklah setiap rumah itu minimal dalam 1 tahun itu ada kurban minimal 1. Minimal 1 ekor kambing. Dalam satu keluarga itu minimal 1 ekor kambing. Sanggup lebih dari 1 ekor, 2 ekor. Karena sebenarnya perintah kurban itu bukan 1 orang itu cuma boleh 1, tapi minimal 1. Kalau mau lebih 1, Rasulullah melaksanakan lebih daripada 1. Nah, itu sebenarnya dari segi hukum. Nah, sekarang kita balik dari segi sejarah tadi. Melihat sejarah Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam tadi, dan sejarah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diminta oleh Allah untuk menyembelih anaknya tadi. Sebenarnya hikmah ataupun pesan di situ apa? Kalau kita lihat hikmah ataupun atau kita katakanlah hakikat yang Allah inginkan dari kurban itu sebenarnya sudah Allah jelaskan di dalam ayat yang lain. Kata Allah apa? La yanalallahu luhumaha wala dima'aha. Allah tidak ingin sedikit pun darah daripada binatang ternak yang kalian potong. Allah tidak ingin sedikit pun daging hewan kurban yang kalian potong. Ini ingat, ya kita potong hewan bukan persembahan. Bedanya kita dengan agama lain. Agama lain kadang ada persembahan untuk jin dan segala macam. Kurban bukan persembahan untuk jin. Maka dagingnya kata Allah, darah-darah yang ditumpahkan dari hewan kurban itu Allah tak mau sedikit pun. Tapi yang Allah inginkan dari situ adalah walakin akan tetapi yang Allah inginkan yanalallahu taqwa minkum. Yang Allah inginkan dari kurban itu adalah ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kisah Nabi Ibrahim tadi sebenarnya ayat ini bisa kita pahami bahwa sebenarnya kurban itu adalah pembuktian. Bukan sekedar untuk memberi orang makan daging. Nah, di sini kita jangan sampai salah paham. Saya ulangi ya. Kurban itu bukan sekedar memberi orang makan daging. Kalau sekedar memberi orang makan daging, maka di komplek-komplek mewah tidak perlu ada kurban. Tetapi kurban itu bukan sekedar memberi orang makan daging. Memberi orang makan daging itu adalah hikmah dari adanya kurban. Tapi hakikat daripada kurban itu bukan memberi orang makan daging. Hakikat kurban itu adalah pembuktian kepada Allah bahwa kita rela berkorban. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam rela berkorban. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim rela berkorban untuk mengorbankan anaknya selama itu perintah Allah, maka ketika kita menyembelih hewan kurban yang kita korbankan pada setiap tahunnya, seakan-akan membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala kita pun tak pernah mundur ketika Allah merintahkan sesuatu, meskipun kita harus menghabiskan banyak uang kita. Emang sebenarnya berapa banyak uang yang kita habiskan kalau kita ingin hitung-hitung? Hari ini kalau kita lihat di masjid-masjid, ya, rata-rata masjid ini berkisar tahun ini satu kurban itu 2.350.000 sampai 2.500.000. Paling banyak itu 2.500.000. Bersama dengan uang operasionalnya sekalian gitu ya. Coba kita bayangkan ya. Saya katakanlah 2.400.000 rata-rata biar mudah kita menghitungnya. 2.400.000 satu tahun. Nah, kita bagi 12. Maka 2.400.000 dibagi dengan 12, maka dapatlah 1.200.000. Bagi 12. Maka dibagi lagi maka satu bulan dari 2.400.000 dari 12 bulan maka kita hanya butuh 200.000 satu bulan.
Mengumpulkan uang 200.000 satu bulan, maka setahun kita dapat 2.400.000. 200.000 sebulan bagi 30 hari. Berapa 200 bagi 30? Dapat 6.000. 6.000. Bayangkan cuma 6.000 yang Allah minta satu hari. Untuk membuktikan bahwa kita juga ingin seperti Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan, jangankan hartanya, anaknya pun dia korbankan. 6.000 satu hari. Bayangkan 6.000 satu hari bagi bapak-bapak yang merokok sempurna. Berapa rokok sempurna satu bungkus satu hari? 10.000, 15.000, 20.000. Ya, 20.000 dibandingkan dengan 6.000. 20.000 paling minimal ulama mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Rela kita habiskan 20.000 satu hari. Sedangkan kurban untuk membuktikan kepada Allah bahwa kita tidak pelit kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cuma minta 6.000. Maka atau kita sebutlah dengan sedekah-sedekah lain 20.000 untuk rokok, 20.000 untuk sedekah, kurban segala macam. Atau kita buang rokoknya, kita ganti itu semuanya untuk membuktikan kepada Allah kita bukan yang pelit. Ingat, ketika kita sudah mulai berhitung-hitung, maka Allah akan berhitung-hitung sama kita. Jadi kadang ada orang berhitung-hitung, ya di saat dia sudah sampai saatnya untuk membayar hewan kurban, nilai rekeningnya ada memang sisanya, tapi dia mikir, panjang pikiran, panjang waktu dia gunakan untuk memikir, untuk mengeluarkan 2.400.000 untuk membayar hewan kurban tahun ini. Tapi ketika dia butuh sesuatu yang lain, ya, bayangkan handphonenya rusak, maka takkan mungkin dia berpikir panjang, dia pasti langsung pergi ke mall untuk beli handphone baru. Padahal lebih 2.400.000 harganya. Padahal dia tahu ayat tadi. Allah katakan Allah tak mau daging, Allah tak mau darah, walakin yanallahu at-taqwa minkum. Ya Allah inginkan adalah pembuktian. Kalian pelit enggak sama Allah Subhanahu wa taala? Memang dari segi hukum bahwa memang hukum berkurban itu sunnah muakkad bagi yang mampu. Siapa yang mampu itu? Kata ulama, yang mampu itu adalah orang yang di saat pembayaran itu dia punya uang lebih setelah dikeluarkan kebutuhan-kebutuhan primer. Sudah dikeluarkan untuk beli beras, dia keluarkan untuk bayar listrik, dia dikeluarkan untuk untuk sekolah anaknya dan segala macam. Sisa uang 2.400.000, maka itu orang mampu. Tapi kadang lebih 2.400.000 rekening lebih. Oke lah katakan, saya ini rekening saya tak ada 2.400.000, tapi kalau kita betul-betul ingin membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita ingin berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala di jalan Allah, maka kita malu dengan pemulung-pemulung yang gajinya tidak tetap, tapi 1 tahun dia bisa untuk berkorban 2 ekor kambing. Kita malu. Kita belum malu kepada Allah, ini baru malu kepada orang. Bagaimana tetangga-tetangga kita kadang jauh lebih miskin dibandingkan kita, tapi mereka rela berkurban. Nah, maka dari itu esensi daripada kurban itu kita bisa dapatkan dengan menilik dari sejarah ini. Sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cinta yang sangat kuat. Layaknya kita hari ini sangat cinta dengan uang yang ada di rekening kita. Tentu jauh lebih cinta lagi Nabi Ibrahim dengan anak yang baru dia dapatkan setelah umurnya 86 tahun. Tentu lebih cinta. Kita rela habis apa saja demi anak. Kita cuma diuji uang. Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya, disembelih. Kita cuma nyembelih uang kita. Nah, maka kadang kita selalu berkoar-koar, saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lupa bahwa uang yang di rekening kita itu Allah titipkan untuk kita. Allah titipkan itu agar kita mudah untuk dipergunakan uang itu, mendekatkan diri kepada Allah dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perintah Allah dengan uang itu? Gunakanlah uang itu untuk sedekah, gunakanlah uang itu membantu fakir miskin, gunakanlah uang itu untuk umrah, gunakanlah uang itu untuk haji, gunakan uang itu untuk menyembelih hewan kurban. Supaya cintamu kepada Allah itu betul-betul terbukti. Nah, maka oleh karena itu, maka sebenarnya melalui sejarah, mengenal sejarah kurban ini, sebenarnya kita akan tahu sebenarnya kehendak kurban itu apa. Kehendak Allah daripada kurban itu adalah tentang pembuktian. Ya, tentang pembuktian bahwa kita
sadar bahwa apa yang kita miliki ini datang dari Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim juga sadar bahwa anak yang Allah titipkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengembalikannya kepada Allah, seakan-akan kita kembalikan itu kepada pemiliknya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika digoda oleh setan, iblis luar biasa menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata iblis kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Bayangkan, itu anak baru kamu dapatkan di usia senjamu, itu anakmu yang kamu sayangi, masa kamu sembelih? Maka Nabi Ibrahim tidak sedikit pun mundur dengan perintah Allah. Dia lempar setan iblis itu yang menggoda dia, sehingga disyariatkan oleh Allah sebagai syariat untuk lempar batu di musim haji yang disebut dengan jumrah. Nah, sekarang kita mampu nggak melempar iblis-iblis itu dalam diri kita? Iblis yang membisikkan ke hati kita, jangan kamu ikut kurban. Nanti kalau kamu ikut kurban, nanti rekeningmu akan berkurang. Nanti rekeningmu akan berkurang di mana? Gimana nanti pensiunmu? Kita pikirkan pensiun, nanti hidupnya sampai pensiun, nanti tidak. Dipikirkanlah nanti gimana pensiunmu. Nanti handphone kamu rusak, kamu belinya gimana? Nanti kalau seandainya motormu nanti rusak, kamu belinya gimana? Uangmu pas-pasan. Yakinan kita kepada Allah berarti masih bermasalah. Keyakinan kita kepada Allah di situ apa? Keyakinan kita kepada Allah di situ adalah apa yang kita miliki ini semua datang dari Allah. Dan kita yakin ketika Allah menitipkan semua ini kepada kita, tujuan tidak lain tidak bukan adalah agar Allah ingin melihat agar kita menggunakannya untuk keperluan-keperluan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kurban. Nah, ini sejarah ya. Kita perlu melihat kepada sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat intens ya di dalam memperhatikan kurban ini. Rasulullah itu pernah berkurban 2 ekor. Ketika dia memotong hewan kurbannya ini, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya Allah taqabbal hadza minni. Ini dariku ya Allah. Lalu dia potong kali yang kedua, ya Allah terimalah ini dari umatku ya Allah. Berarti Nabi Muhammad SAW berkurban untuk dirinya dengan orang, dan Nabi Muhammad juga berkurban untuk orang yang dia anggap belum sempat untuk berkurban. Artinya itu menjadi syariat, bolehnya kita berkorban atas nama orang lain. Karena Rasulullah tak ingin bahwa umatnya ini ada yang tidak berkorban. Nah, maka Rasulullah berkorban 2 ekor, satu dia korbankan untuk diri dia, yang satu lagi dia niatkan untuk kurban untuk umatnya yang belum sempat berkorban. Maka sebagai anak, kadang kita berpikir, emak kita dulu pernah nggak berkurban? Jangan-jangan emak kita dulu tak pernah berkurban. Maka kurbanlah atas nama emak kita. Sebagaimana Rasulullah SAW juga berkurban untuk orang umatnya yang mungkin tak sempat berkurban seumur hidupnya. Maka hari ini kita berpikir, maka kita melihat suatu hukum itu berdasarkan sejarah-sejarah. Bagaimana Rasulullah SAW sangat memperhatikan kurban, maka kita juga layak untuk memperhatikan kurban. Bagaimana Rasulullah SAW di akhir hayatnya itu berkurban sampai 100 ekor berdasarkan kemampuannya. Jangan-jangan hari ini kita juga mestinya berkurban 100 ekor tapi kita paksakan 1 ekor. Hati-hati. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu nanti? Bagaimana kita menyebut kamu ini umat Nabi Muhammad? Enggak, oh ya umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berkorban itu berdasarkan kemampuannya, kadang 1, kadang 2, kadang sampai 100. Kamu, oh saya setiap tahunnya 1, padahal saya mampu 100, saya mampu 1000 ekor dan segala macam. Kenapa? Karena di komplek saya itu orang-orangnya udah mampu, jadi saya motongnya 1 ekor saja. Allah bukan mau dagingnya, Allah ingin pembuktian. Maka kalau memang di komplek kita sudah banyak orang yang berkurban, apa salahnya kurban itu ditebar di tempat lain? Bayangkan, jangankan jauh-jauh di pinggiran kota Pekanbaru saja, misalkan di pinggir-pinggiran saja, itu banyak pos-pos yang tak pernah korban, yang tidak ada korban. Apalagi kalau kita pengen menyeberangkan mata kita di kota-kota jauh, apalagi di Riau ini banyak suku-suku pedalaman yang mereka sangat pengen sekali adanya kurban di tempat mereka. Maka kalau seandainya ada orang mengatakan kurban itu harus dipotong di tempat kita karena nanti kita akan memberi makan orang di sekitaran kita, sebenarnya itu bisa terbantahkan dengan sejarah ini. Sejarah ini membuktikan bahwa kurban itu bukan niatnya sekedar untuk memberi orang makan, tapi pembuktian. Nah, orang mendapat makan daging itu hikmah daripada kurban. Maka kalau di tempat kita sudah banyak orang berkurban,
Ya, orang udah satu orang dapat 3 kilo, 4 kilo, udah lebih daripada cukup. Kalau satu masjid, kakak di situ cuma misalkan 300 kakak, korbannya sampai 20 ekor sapi untuk apa? 10 ekor sapi cukup lah. 10 lagi di gimana? 10 lagi antarkan ke tempat-tempat yang tidak sanggup untuk berkorban. Maka saya sering itu kadang datang kawan-kawan, ya, nelpon segala macam, Ustaz di tempat kami ini tidak ada korban Ustaz. Itu masih hampir itu hampir di dekat kota itu sudah ada yang tidak merasakan korban. Nah, sini perlu kita sampaikan dari aspek sejarah kita mengambil hukum ini karena banyak orang yang memang enggan untuk berkorban di tempat-tempat yang jauh karena khawatir nanti merasa korbannya tidak afdal. Kadang ada pula orang sanggupnya 1 ekor sapi dipotong 1 ekor kambing. Katanya kenapa? Udah banyak kali korban di masjid saya. Dia pikir dia Allah pengen makan dagingnya, dia pikir Allah pengen darahnya. Padahal intinya adalah pembuktian kamu ini pelit atau tidak. Ingat, sekali lagi saya ulangi, kalau kita sudah mulai berhitung-hitung kepada Allah, maka suatu saat nanti Allah akan berhitung sama kita. Itulah kesusahan yang paling mendalam yang akan kita rasakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini akan menambah semangat bagi kita, terutama donatur-donatur dan fedwafa yang mudah-mudahan semangat untuk berkurban, menebarkan kurban baik di tempatnya maupun di tempat-tempat lain. Ya, kalau kita sanggup 7 ekor kambing, ya 2 ekor di tempat kita, 5 ekor lagi kasih ke orang-orang yang tidak sanggup di tempat-tempat lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu akan lebih berkah untuk kita dan orang lain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.